Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oke, shalom semuanya. Puji Tuhan. Apa kabarnya semua teman-teman yang hadir hari ini, yang suka cita sama-sama megang tangannya. Puji Tuhan. Aku mau ajak kalian semua buat sama-sama nyalain kameranya yuk teman-teman. Buat kalian semua yang belum nyalain kameranya, di sini aku baru ngeliat beberapa orang aja nih yang nyalain kamera. Yuk aku ajak kita semua yang lain. Kita sama-sama nyalain kamera, kita sama-sama sungguh-sungguh hari ini masuk ke dalam hadirat Tuhan. Bagi kalian yang nggak bisa nyalain kamera, untuk kalian boleh chat aja langsung ke Mone atau ke aku dari WA gitu teman-teman. Alasan nggak bisa on cam kenapa gitu ya teman-teman, serta buktinya ya teman-teman. Yuk kita mau sama-sama masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk ibadah hari ini ya teman-teman. Aku ajak kita semua buat sama-sama sembah Tuhan. Kau baik ya Tuhan, Kau yang baik, Kau yang luar biasa Tuhan.
Ralabaya Syaralabaya Ralabaya 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 Ralaba. Yuk teman-teman, kita sama-sama satukan hati. Yuk kita mau sama-sama berdoa syafaat. Yes Tuhan, Engkau satu-satunya yang layak ditinggikan ya Tuhan. Biar dari ibadah ini ya Tuhan, penyembahan pujian kami ya Tuhan terus meninggikan Engkau. Biar Tuhan yang disenangkan ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau rendahkan diri kami rendahkan hati kami Tuhan. Kami bersatu hati berdoa buat bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan. Kami minta belas kasihan Tuhan buat bangsa Indonesia ya Tuhan. Kalau hari-hari ini ya Tuhan, goncangan demi goncangan terjadi buat bangsa kami. Tapi kami percaya ada sesuatu yang luar biasa sedang Tuhan kerjakan buat Indonesia. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada di rencanamu. Indonesia ada di hatimu, di pikiranmu ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, biar Tuhan yang pulihkan bangsa kami dari COVID-19 yang ada, dari resesi ekonomi yang ada. Oh, kami mau perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, diam, tenanglah dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Indonesia pasti sembuh. Indonesia dipulihkan Tuhan, bahkan Indonesia diberkati Tuhan. Oh Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan buat pemerintahan bangsa kami ya Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden yang ada ya Tuhan, Pak Jokowi, bersama dengan wakilnya Pak Maruf Amin ya Tuhan, bersama dengan para menteri yang ada, bahkan sampai jajaran yang terendah sekalipun ya Tuhan. Berikan hikmat-Mu, berikan kekuatan untuk memimpin bangsa ini ya Tuhan. Biar roh takut akan Tuhan turun buat pemerintahan bangsa kami ya Tuhan. Biar setiap keputusan yang mereka ambil semuanya berasal daripada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, buat setiap tenaga medis yang ada ya Tuhan, buat setiap ya Tuhan, oh nakes yang ada ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, setiap mereka Tuhan yang kasih kekuatan ya Tuhan, untuk jadi garda terdepan ya Tuhan dalam penyelesaian COVID-19 yang ada. Kami percaya Tuhan, biar kesembuhan demi kesembuhan boleh terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Thank you ya Tuhan, thank you. Kami mau serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap pemimpin-pemimpin rohani yang Tuhan sediakan buat kami, yang Tuhan percayakan di atas kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, berdoa untuk gembala pembina kami, buat Opa Niko ya Tuhan, buat Oma Hermin, bersama dengan keempat wakil yang ada dan keluarga besarnya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gembala rayon kami, buat Dedi Peter, buat Bunda Christine ya Tuhan, buat wakil dan keluarga besar yang ada ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk Kasub kami ya Tuhan, untuk Pak Petrus, Bu Christine, bersama dengan keluarga yang ada, bahkan Pak Anton dan Bu Yeni sebagai gembala di Arkadia ya Tuhan. Kiranya Kau yang terus memberkati setiap pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Berikan kesehatan, berikan kekuatan. Apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan, biar itu hanya untuk memuliakan nama-Mu. Urapi lebih lagi ya Tuhan, pakai dengan dahsyat. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kadep kami ya Tuhan. Thank you ya Tuhan buat kadep yang terbaik. Thank you buat Korano, Cireni, Rejoice ya Tuhan. Tuhan yang memberkati keluarga ini ya Tuhan, terus jadi berkat buat generasi kami ya Tuhan. Bersama dengan wakil-wakil yang ada ya Tuhan, buat Gandhi ya Tuhan, buat Kanova, buat Cinatnat ya Tuhan, yang juga hari ini akan menyampaikan isi hati-Mu. Urapi ya Tuhan, urapi lebih lagi ya Tuhan. Maka dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya Tuhan, pakai lebih dahsyat lagi. Thank you ya Tuhan, biar setiap pemimpin-pemimpin kami sehat, pemimpin-pemimpin kami kuat, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Thank you ya Tuhan, kami juga mau sama-sama mengerang buat generasi kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kami percaya hari-hari ini Tuhan sedang membangkitkan suatu generasi yang sungguh-sungguh sama Tuhan, yang dipenuhi Roh Kudus, yang cinta mati-matian sama Tuhan, gak kompromi sama dosa, bahkan dipakai Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Kami percaya ya Tuhan, biar itu boleh bangkit dari Indonesia dalam nama Tuhan Yesus, lewat sekolah-sekolah yang ada ya Tuhan, lewat kampus-kampus yang ada ya Tuhan, lewat setiap cabang ranting JC yang ada ya Tuhan. Bangkitkan pasukan-pasukan-Mu ya Tuhan. Thank you ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap anak-anak JC
yang hari ini hadir dalam Zoom ya Tuhan. Biar dalam setiap aspek kehidupan mereka Tuhan, Kau yang memberkati. Juga setiap teman kami yang sakit ya Tuhan, kami percaya biar hari ini ya Tuhan, Kau yang pulihkan, sembuhkan mereka secara sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, thank you ya Tuhan, lanjutkan ya Tuhan. Lanjutkan acara-Mu ya Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih biar setiap pujian, hormat, kemuliaan cuma buat Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, haleluya. Siapa yang antusias hari ini ibadah sama Tuhan, boleh lambaikan tangannya teman-teman. Haleluya, puji Tuhan. Yuk teman-teman, aku ajak kita semua yang bisa bangkit berdiri, sama-sama bangkit berdiri yuk. Yang bisa nih, yang masih ada kakinya ya kan, jangan sampai lemes-lemes nih teman-teman, anak-anak muda hari-hari ini, kita harus makin on fire. Yang belum on cam, aku ajak kita semua buat sama-sama on cam yuk. Yang belum on cam di sini masih ada beberapa, banyak banget malah. Lebih baik yang off cam di sini. Yuk boleh yuk teman-teman, aku ajak kita semua buat sama-sama on cam. Kita mau sama-sama puji Tuhan lebih lagi. Haleluya. Sambil tepuk tangan yuk semuanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja Allah, Dia yang kuasa, Tuhanlah kekuatan, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia hidupku, Kau yang sambil tepuk tangan kita lebih semangat lagi teman-teman, kita mau katakan dari awal sama-sama. Aku percaya semuanya masih hafal DNA kita, amin. DNA kita adalah restorasi Pondok Daud, yang artinya prajurit-prajurit
yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup doa, puji, penyembah, sama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Kita puasa dalam Tuhan kita. Amin. Jadi sama-sama kita memuji Tuhan. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Sama-sama katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, terhancur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesus. Sambil tepuk tangan katakan haleluya. Ada kuasa dalam nama Tuhan kita. Haleluya. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Sama-sama katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesus. Sambil angkat tangan katakan, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga yang akan dipimpin oleh Mone. Silakan Mone. Oke teman-teman, mari sama-sama kita memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta yang ketiga. Boleh dibantu sama media? Oke, puji Tuhan. Semua teman-teman yang ada di rumah ikut memperkatakan ya. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia
yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Yuk sama-sama kita siapkan hati kita juga teman-teman buat hari saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk sama-sama aku ajak kita semua untuk silakan duduk kembali semuanya. Kita mau sama-sama siapkan hati kita, pikiran kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Yes Tuhan Yesus. Oh ya ralabaya shan ralabaya 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 shan de. Oh ya ralabaya ralabaya shan ralabaya 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 ralabaya. Oh yes Tuhan. Oh ya. Yes Tuhan. Kami ya Tuhan dengan akan aku ya. Oh ya ralabaya ralabaya. Yes Tuhan Yesus. Ini aku semua milikmu, semua serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, harapkan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, ku serahkan dalam tanganmu. Sama-sama katakan. Kau persembahkan hidupku padamu Tuhan, untuk kemuliaan. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Sama-sama katakan yang telah lalu, yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, ku serahkan dalam tanganmu. Sama-sama sambil angkat tangan kita sama-sama katakan. Kau persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan pada Tuhan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu, yang berkenan padamu, yang berkenan padamu. Silakan Cinatnat. Kita satu hati, kita ngobrol dulu. Tuhan,
kasih Tuhan, sungguh syukur ya Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan biar kalau kami ada Tuhan sampai dengan hari ini Tuhan, sampai di bulan Agustus ini semuanya hanya karena kasih-Mu Tuhan, hanya karena kebaikan-Mu buat setiap kami ya Tuhan. Tuhan kami berdoa ya Tuhan, biar pujian penyembahan setiap kami boleh memberkati dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, di tata-Mu yang agung ya Tuhan. Dan berdoa ya Tuhan, biar dimanapun kami berada saat ini Tuhan, di rumah kami masing-masing, di kamar kami masing-masing, tempat-tempat itu boleh jadi gunung kudus-Mu ya Tuhan, di mana Kau boleh hadir ya Tuhan, bertata ya Tuhan, memulihkan setiap hati, menyembuhkan setiap kami yang sedang sakit ya Tuhan, memulihkan setiap kami ya Tuhan yang sedang membutuhkan pemulihan ya Tuhan, membangkitkan setiap gairah yang mulai hilang ya Tuhan, berdoa ya Tuhan, biar setiap kami Tuhan boleh buka hati kami lebar-lebar ya Tuhan, untuk menyambut kebenaran firman-Mu ya Tuhan, urapi hamba-Mu yang gak ada apa-apanya ini ya Tuhan, biar dalam kelemahan hamba-Mu Tuhan, kuasa-Mu boleh jadi nyata sempurna. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan, kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom semuanya, shalom. Suara Cici kedengaran jelas, boleh kasih jempolnya. Oke, thank you tim Praise and Worship. Dan sekali lagi thank you buat kepercayaannya siang hari ini boleh mampir gitu ya di JC Arcadia. Thank you banget buat Anggrita dan tim buat kepercayaannya. Nah, hari ini teman-teman kita mau sama-sama belajar, mau sama-sama dengar-dengaran sama apa sih yang jadi visi yang disampaikan oleh Opa Niko gitu ya. Seperti luar biasanya setiap bulannya. Mungkin aslinya sebenarnya panjang banget gitu. Tapi ya, Cici udah coba untuk summary beberapa poin yang penting yang mau Cici share sama setiap kita. Amin. Aku minta tolong buat media, boleh langsung share aja PPT-nya. Oke, jadi hari ini kita mau sama-sama belajar tentang vision teman-teman, tentang visi di bulan Agustus 2021. Seperti yang sudah tadi disampaikan gitu ya, setiap bulannya pasti kita akan mendengarkan visi dari Opa Niko. Oke, boleh di next aja. Nah, teman-teman, hari-hari ini kita sama-sama tahu gitu ya, sama-sama sudah merasakan gitu ya, udah setahun lebih, udah hampir 1,5 tahun kita sama-sama ada dalam pandemi COVID-19. Mungkin yang sekolah semuanya harus online, yang kuliah juga masih jadi harus online gitu ya. Dan kalau kita lihat keadaannya hari-hari ini, puji Tuhan sudah membaik gitu ya. Cici percaya sudah membaik ketika masa-masa yang kemarin-kemarin sepertinya angkanya semakin tinggi gitu ya. Nah, kemarin gitu ya, seperti luar biasanya, Opa Niko menyampaikan sama setiap kita bahwa COVID-19 atau pandemi COVID ini adalah merupakan tanda bahwa bahwa Tuhan Yesus datang segera. Amin. Bahwa Tuhan Yesus datang segera. Nah, mungkin kalian udah sering banget dengar ini ya teman-teman. Mungkin kalian udah sering banget dengar, iya sih Ci, aku udah sering banget dengar gitu. Kalau Pak Niko bilang pandemi ini adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, Cici percaya teman-teman. Semua yang disampaikan sama Opa kita gitu ya, sama Opa Niko, semuanya berasal dari Tuhan. Yang percaya bilang amin. Dan artinya, mungkin seringkali kita bertanya-tanya, kenapa sih Opa Niko tuh sering banget bilang, pandemi ini merupakan tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ngomongnya tuh yang berkali-kali gitu loh, Ci. Mungkin seringkali kita bertanya-tanya gitu ya, tapi Ci percaya ketika kita tahu semua yang disampaikan oleh pemimpin kita, itu asalnya dari Tuhan, maka kita percaya teman-teman. Apapun yang keluar dari mulutnya Opa Niko, dari hatinya Opa Niko, dari doanya Opa Niko, itu berarti sesuatu yang penting. Amin. So, kalau dia bilang berkali-kali gitu ya, bahwa pandemi ini adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, berarti ini artinya ada sesuatu yang penting di balik pandemi ini. Amin. Pandemi ini bukan cuma soal survive menjalani hari demi hari. No. Tapi merupakan tanda bahwa Tuhan Yesus datang yang kedua kali sebentar lagi. Yang percaya bilang amin. Boleh di next? Nah, kita mau sama-sama baca teman-teman di Yoel 2 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Semoga kelihatan ya, kayaknya agak kecil. Yoel 2 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Isi bacain ya. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku
Tuhan akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi, teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Ini juga ayat yang sering banget Opa Niko sampein. Kita udah dengar, kalau Cici ditanya Cici seberapa sering dengar ayat ini, kayak udah sering banget. Sering banget gitu ya. Nah, tapi ada poin-poin yang bisa kita tangkap gitu ya. Ini Opa Niko sampaikan bahwa apa sih tanda-tanda yang menjadi tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Yang pertama, teman-teman, dalam Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 30 kita bisa lihat yang pertama, Roh Kudus dicurahkan. Dan di sini terlalu percaya dan mengaminkan bahwa itu yang sedang terjadi hari-hari ini. Amin. Bahwa kita sedang melihat Roh Kudus dicurahkan dengan dahsyat dan dengan luar biasa. Gitu. Kenapa hari-hari ini merupakan era Pentakosta yang ketiga, teman-teman? Karena kita sedang melihat Roh Kudus dicurahkan dengan dahsyat, dicurahkan dengan luar biasa. Lalu yang kedua, teman-teman, dalam ayat ini kita bisa melihat bahwa kita, laki-laki, perempuan, tua, muda, semua generasi, semua umur, kita sedang dipakai dengan luar biasa. Amin. Itu kenapa teman-teman hari-hari ini kita melihat bahwa ada satu nubuatan, terutama untuk kita generasi Yeremia. Betul? Itu menjadi tanda bahwa hari-hari ini kita sedang dipakai dengan luar biasa. Dan yang ketiga dan yang terakhir, mukjizat dan goncangan terjadi dengan luar biasa. Jadi percaya teman-teman, pandemi ini nggak bikin mukjizat Tuhan berhenti. Amin. Pandemi ini nggak buat tanda-tanda mukjizat Tuhan hilang sekejap gitu. Enggak. Jadi percaya sekalipun di tengah pandemi, di tengah keadaan yang sulit sepertinya, mukjizat Tuhan masih ada. Amin. Selain mukjizat teman-teman, selain mukjizat yang luar biasa, hari-hari ini kita melihat juga terjadi goncangan yang luar biasa. Jadi nggak perlu jelasin goncangannya apa aja gitu ya. Mungkin kita pribadi mengalami. Mungkin keluarga kita mengalami gitu ya. Tapi Cici terlalu percaya teman-teman. Sama seperti yang Opa Niko selalu tanya. Kalau mukjizatnya luar biasa, siapa di sini yang percaya goncangannya luar biasa? Yang percaya katakan amin. Mungkin kalau di SICC kita selalu dengar itu ya setiap bulan. Tapi Opa Niko juga sampaikan itu untuk menyampaikan visi kemarin, teman-teman. Mungkin kalian udah sering juga dengar ini. Mau amin gak amin, goncangannya tetap ada. Mau diaminkan, enggak diaminkan, pandeminya sedang terjadi. Mau amin gak amin, goncangan tetap terjadi dengan luar biasa, teman-teman. Tapi itu yang harus terjadi sebagai tanda. Untuk apa? Tuhan Yesus datang yang kedua kali sebentar lagi. Kita terlalu percaya, teman-teman. Ada begitu banyak tanda-tanda yang dinyatakan. Amin. Boleh di next? Belum jauh-jauh dari Yoel gitu ya. Yoel 2 ayat 32. Bacain lagi. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Seperti difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Amin. Teman-teman, di tengah-tengah tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, di tengah-tengah hari-hari ini yang sudah kita bahas di slide sebelumnya, itu juga terjadi satu hal yang luar biasa. Mukjizat harus ada, goncangannya harus ada. Kenapa? Karena akan ada penuaian yang terbesar dan yang terakhir. Amin. Mungkin kita udah sering banget dengar ini. Yes, akan ada penuaian yang terbesar dan yang terakhir, teman-teman. Karena akan ada banyak orang yang berseru sama nama Tuhan hari-hari ini dan mereka akan diselamatkan. So, apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dan hari-hari ini ada era di mana terjadi penuaian yang terbesar dan yang terakhir, ada beberapa hal yang harus kita lakukan, teman-teman, yang Ici rangkum dari apa yang Opa Niko sampaikan kemarin. Boleh di next?
Yang pertama itu bicara tentang kasih yang semula, teman-teman. Ini juga nggak kalah sering kita sering dengar gitu ya. Dalam Matius 7 ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Hari ini ya teman-teman, Ci mau tanya. Kita semua bangga jadi anak Tuhan, amin. Kita semua bukan cuma sekedar jadi orang-orang mudanya Tuhan, yang Kristennya cuma ada di KTP, amin. Atau kalau belum punya KTP, kalau kita ditanya sama teman kita, agama lu apa? Kristen dong. Bukan cuma itu, teman-teman. Karena menurut Cici gitu ya, Cici percaya, kekristenan itu bukan cuma soal agama. Tapi kekristenan itu bicara tentang hubungan antara kita sama pencipta kita. Tuhan Yesus nggak mati di atas kayu salib untuk ciptakan agama, teman-teman. Tuhan Yesus nggak mati di atas kayu salib untuk menciptakan agama Kristen di dunia ini. No. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib supaya Cici dan kalian diselamatkan. Dan ketika Cici dan kalian diselamatkan, kita bisa punya hubungan yang dekat sama Dia sebagai Tuhan. Nggak ada lagi batas, nggak ada lagi jarak, teman-teman. So, teman-teman, Cici mau tanya. Buat setiap kita yang mungkin hari-hari ini melayani Tuhan, apa sih yang jadi dasar kita melayani Tuhan? Apapun yang kita lakukan hari-hari ini gitu ya, kalau kita baca Wahyu 2, di situ dikatakan, Tuhan itu tahu loh kita capek. Tuhan itu tahu loh kita lelah. Tuhan itu tahu loh betapa kita luar biasa menahan kedagingan kita. Tuhan itu tahu loh kalau kamu capek pelayanan. Tapi tanpa kasih yang semula, semuanya sia-sia. Dan yang bisa mengukur kasih yang semula, itu bukan pemimpin rohani kita. Itu cuma kita dengan Tuhan. Itu urusan hati kita dengan Tuhan. Sedekat-dekatnya pemimpinmu sama kamu, urusan kasih yang semula itu adalah urusan kamu dengan Tuhanmu. Jadi percaya teman-teman, kasih yang semula, itu yang selalu Tuhan inginkan. Kenapa? Karena semua yang asalnya dari hati, itu adalah persembahan yang indah buat Tuhan. So teman-teman sih mau bilang gitu ya, hari-hari ini bukan cuma sekedar kita ibadah, berseru sama Tuhan, Tuhan. Bukan cuma sekedar kamu tahu kamu orang Kristen, kamu harus ibadah setiap hari Minggu. Sudah terbentuk sebuah pola dan kebiasaan ya orang Kristen hari Minggu, hari Sabatnya Tuhan harus ke gereja. But you feel nothing di setiap ibadah. Kamu nggak dapat apa-apa. Kalau ditanya, habis ini kamu ingat apa dari firman yang tadi? Mungkin kamu dengan mudah melupakannya. Bukan cuma sekadar itu, teman-teman. Bukan cuma sekadar kita terlihat beribadah. No. Tapi hari-hari ini yang paling penting adalah apapun yang kamu lakukan untuk Tuhan, lakukan dengan kasih yang semula. Amin. Lakukan karena kamu adalah generasi Yeremia yang cinta mati-matian sama Tuhan. So, teman-teman coba gitu ya, kita refleksikan diri kita. Kita sudah melewati 1 semester, teman-teman. Nggak tahu kalau kalian rasanya gimana gitu ya. Tapi buat Cici pribadi, rasanya tahun ini cepat banget berlalu. Mungkin tahun lalu, awal-awal tahun gitu ya, kita masih bisa merasakan ketemu orang. Tapi rasanya dari tahun ini gitu ya, kita benar-benar lebih sering di rumah, lebih sering mendapatkan mendapatkan nasihat untuk nggak kemana-mana dulu. Tapi cuma mau ingetin, apa yang kamu lakukan di rumah, di kamarmu, masihkah kamu lakukan dengan kasih yang semula untuk Tuhan? Dan ini percaya, sekalipun ada banyak hal yang bikin kamu gak berada dalam kasih yang semula, Tuhan Yesus akan selalu jadi alasan untuk kita kembali pada kasih yang semula. Karena kita cinta Tuhan. Amin. Boleh di next. Yang kedua, teman-teman. Soal pembersihan. Ingat banget teman-teman kemarin gitu ya, Opa Niko bicara tentang ini. Kalau kita, gereja-gerejanya Tuhan, kita gereja-gerejanya Tuhan, amin. Kita semua itu sedang dibersihkan.
Teringat tentang pembersihan gitu ya. Cici ingat banget Opa Niko selalu bilang gini teman-teman. Pembersihan itu bicara tentang pemisahan, tentang penyaringan. Mana yang kambing, mana yang domba. Ingat ya, Opa Niko selalu bahas itu teman-teman. Teman-teman, bicara tentang pembersihan, yang namanya disaring, yang namanya dibersihin, itu nggak enak. Kemarin Opa Niko bilang gitu ya, ranting-ranting yang nggak berbuah itu hari-hari ini akan dipotong. Tapi ranting-ranting yang Tuhan tahu akan berbuah itu akan dibersihin. Dan dibersihin itu nggak enak, teman-teman. Dikikis itu nggak enak. Kalau misalnya gitu ya, kita bisa bayangin, kita punya ranting pohon di rumah, kita tahu misalnya, wah ini bakal berbuah lebat kalau kita bersihin gitu ya rantingnya. Kalau kita tahu teman-teman, mungkin dia kalau bisa teriak, dia akan teriak waktu kita pakai pisau, kita kikis ranting-rantingnya dari getah-getah yang ada teman-teman. Mungkin kalau bisa teriak, itu ranting bakal teriak, sakit. Tapi akhirnya apa teman-teman? Akhirnya, kalau ranting itu juga bisa ngomong, mungkin ranting itu akan bilang thank you. Kenapa? Karena dia akan lebih berbuah lebat dibandingkan sebelumnya. Karena rantingnya sudah dibersihkan. Sama dengan kehidupan kekristenan kita. Hari-hari ini yang namanya dikikis dari dosa. Dikikis dari kedagingan. Tuhan izinin proses. Buat kita belajar semakin hidup serupa sama dia. Enak. Seringkali nggak enak, teman-teman. Kita harus pikul salib, bayar harganya. Tapi yang Cici percaya, teman-teman. Waktu kita dibersihin sama Tuhan, walaupun rasanya sakit, kita mau sama-sama sadar, teman-teman. Karena kita akan dipilih untuk jadi domba-dombanya Tuhan. Bukan kambing. Amin. Yang kedua, teman-teman, pembersihan bicara tentang motivasi. Apa sih motivasi kamu jadi orang Kristen? Pada akhirnya, teman-teman, Tuhan akan mengukur motivasi kita. Alasan kita ikut Tuhan itu apa? Kita bisa nutupin segala sesuatu dari siapapun. Kalau kamu bilang, aku Kristen dari lahir, Ci. Oe-oe udah Kristen gitu ya. Aku gede di keluarga Kristen. Jadi kalau ditanya kenapa ikut Tuhan? Ya karena dari kecil aku orang Kristen. Apakah cuma itu? Ya karena aku anak pendeta. Dan aku di keluarga yang cinta Tuhan. Jadi aku harus ibadah tiap minggu. Apakah cuma itu, teman-teman? Apa sesungguhnya jadi alasan kamu hari ini ikut ibadah ini? Apa yang sungguh-sungguh jadi alasan kamu yang paling dalam, yang cuma kamu dan Tuhan yang tahu? Kenapa kamu masih jadi orang Kristen sampai hari ini? Mungkin orang tuamu nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan pemimpinmu nggak sungguh-sungguh tahu, tapi Tuhan tahu. Coba cek, teman-teman. Lalu apa yang jadi responmu kalau hari-hari ini kamu sedang ada dalam proses? Itu juga cuma kamu dan Tuhan yang tahu. Karena kita bisa jadi orang yang terlihat sangat kuat depan orang lain. Tapi kita nggak bisa menyembunyikan apapun di hadapan Tuhan. Yang ketiga, teman-teman, pembersihan bicara tentang pegang apa yang ada padamu. Ini seringkali Tuhan ingetin gitu ya. Makanya ini Marema dan Cici tambahkan. Hari-hari ini ya teman-teman. Cici mau ajak setiap kita, anak-anak mudanya Tuhan, yuk pegang apa yang ada padamu. Maksudnya apa, Ci? Jangan pernah biarkan iblis rusak hatimu hari-hari ini. Jangan pernah biarkan proses yang Tuhan izinkan kamu responi dengan salah dan kamu mulai kehilangan imanmu. Jangan pernah jadikan pandemi ini alasan untuk kamu kehilangan kasih mula-mulamu. Tapi hari-hari ini, yuk pegang apa yang ada padamu. Kalau itu udah nggak pernah kamu pegang lagi, rebut itu kembali dari iblis dan pegang dengan erat. Kenapa? Karena iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi hari-hari ini saya mau katakan, pegang teman-teman. Pegang imanmu, pegang kasihmu, pegang pengharapanmu sama Tuhan hari-hari.
Kalau udah lama kamu gak lakukan itu, rebut itu lagi dan pegang erat-erat. Jadi percaya teman-teman, untuk hari-hari ini kamu pegang apa yang Tuhan kasih dalam hidupmu. Maka kamu akan jadi orang-orang yang kuat dan lulus dalam proses pembersihan dan penyaringan. Amin. Yang terakhir, boleh di next. Yang Tuhan ingatkan teman-teman, atau Pak Niko kemarin, adalah kita harus rajin-rajin masuk dalam pertobatan. Kita juga dengar ini gitu ya, dari Bunda Christine hari-hari ini gitu, dari Opa Niko juga. Mungkin seringkali kita merasa, aku nggak salah apa-apa kok. Gak ada yang salah kayaknya sama hidup aku. Tapi coba deh, ambil waktu, mumpung banyak waktu di rumah, ambil waktu, kalau weekend gak ngapa-ngapain, mending ambil waktu untuk doa, untuk mulai masuk dalam pertobatan dan tanya sama Tuhan. Tuhan, aku mau evaluasi diri Tuhan. Tuhan kasih tahu aku dong, apa yang harus aku ubah dalam masa mudaku. Kenapa hari-hari ini kita harus banyak evaluasi dan banyak masuk dalam pertobatan? Karena pada akhirnya ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, teman-teman, pilihan kita cuma dua. Gak bisa di tengah-tengah, gak bisa. Gak bisa di atau, teman-teman. Tapi pilihan kita cuma dua. Cuma surga atau neraka. Kita nggak bisa ada di tengah-tengah surga atau neraka, karena kita setengah baik, setengah jahat. Gak bisa. Tapi hari-hari ini, teman-teman, kenapa kita harus banyak evaluasi diri? Kenapa kita harus banyak masuk dalam pertobatan? Karena kita cuma akan berakhir dengan dua pilihan sekali lagi. Cuma surga sama neraka. Dan Cici mau katakan, Tuhan mau Cici dan kalian masuk surga. Ya mau bilang amin yang kencang. Amin. Karena kita semua pasti mau masuk surga. Bayangin neraka aja udah serem duluan, teman-teman. Tapi di akhir nanti, ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, Dia akan menguji dan menilai setiap kita lewat semua perbuatan yang kita lakukan. Dan itu yang akan menentukan kita masuk surga atau masuk neraka. Nggak mau menghakimi mana yang harus masuk surga, mana yang harus masuk neraka. Itu penilaian Tuhan, teman-teman. Tapi Tuhan Yesus mau semua orang diselamatkan. Kalau kamu dengan yakin, dengan imanmu bilang, yes sih, aku pasti masuk surga, karena aku cinta mati-matian sama Tuhan. Ci mau ajak kalau gitu, teman-teman. Jangan masuk surga sendirian. Amin. Karena hari-hari ini adalah era penuaian yang terbesar dan yang terakhir. So make sure teman-teman, kamu nggak masuk surga sendirian. Tapi kamu juga ajak keluargamu, kamu juga ajak teman-temanmu yang belum kenal Tuhan. Bahkan mereka yang Kristen, tapi kamu tahu mereka hidupnya sembarangan. Mereka hidupnya nggak sungguh-sungguh sama Tuhan. Ajak mereka juga buat masuk surga bareng kamu. Amin. Kenapa? Karena ini eranya. Ini era penuaian yang terbesar dan yang terakhir. Dan Tuhan Yesus datang segera. Boleh di next? Yuk mau tutup dengan ini teman-teman. Berhenti yuk meragukan dan mempertanyakan. Kapan ya Tuhan Yesus datang? Tapi hari-hari ini, pakai waktu yang ada untuk mempersiapkan diri dan menuai generasi. Dibandingkan kita pakai waktu yang ada gitu ya. Setiap kali kita dengar pemimpin kita bilang, God is coming soon, Tuhan Yesus datang segera loh. Tuhan Yesus datang segera loh, tanda-tandanya sudah nyata loh. Tuhan Yesus datang segera. Kita yang kayak, masa sih itu? Mana? Udah diomongin lama tuh, tapi kayaknya Tuhan nggak datang-datang. Dibandingkan kita mempertanyakan dan meragukan, emang benar ya Tuhan Yesus bakal datang yang kedua kali, Ci? Saya sarankan teman-teman, pakai waktu-waktu yang ada untuk mempersiapkan diri dan menuai banyak jiwa, sehingga ketika Tuhan Yesus datang, kamu nggak masuk surga sendirian, tapi kita bawa banyak orang untuk masuk surga.
Ci inget gitu ya, satu kesaksian Opa Niko dari nubuatan nabi-nabi. Kalau Opa Niko itu adalah pribadi yang suka berdoa. Dan apa yang dia doakan itu didengar sama Tuhan. Setiap air matanya itu diperhitungkan sama Tuhan di surga. Waktu Cici dengar itu, teman-teman, Cici bilang, wah, luar biasa ya. Kalau hari ini Tuhan nilai hidup kita, Tuhan lihat kita, teman-teman. Kan gak ya Tuhan bilang gitu. Cici percaya iya dan amin. Tapi akan gak ya Tuhan bilang, kalau Tuhan berkenan sama kita, penyembahan kita, doa-doa kita, sehingga semua hal yang kita lakukan di masa muda kita itu diperhitungkan sama Tuhan. Menurut Cici, gak ada yang lebih indah daripada itu. Teman-teman, Cici mau tutup gitu ya. Kamu udah sering banget dengar tentang ini. Tentang visi ini. Kalau Tuhan Yesus datang segera. Kalau kita adalah generasi yang sedang dibangkitkan untuk menjangkau begitu banyak jiwa. Yuk, melek. Mata kita harus melek, teman-teman. Mata rohani kita harus melek. Hati kita harus terbuka. Kalau kalian bilang, Ci, hari-hari ini aku lagi nggak baik. Hari-hari ini aku lagi jauh sama Tuhan. Hari-hari ini aku lagi mulai jenuh ikut Tuhan. Hari-hari ini aku mulai mempertanyakan, sampai kapan pandeminya selesai? Hari-hari ini aku mulai mempertanyakan, kenapa ibadah online lama-lama nggak ada esensinya, rasanya jenuh, dan lain-lain. Dibandingkan kita pakai waktu kita untuk selalu mempertanyakan dan meragukan segala sesuatu. Pakai yuk waktu kita untuk mempersiapkan diri dan menjangkau banyak jiwa. Pertanyaannya, kalau kamu sedang meragukan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, dan dia datang saat ini juga, apakah kita sudah siap? Jadi dibandingkan kita mempertanyakan kapan Tuhan Yesus datang dan lain-lainnya, Yesus mau bilang tanda-tandanya sudah nyata. He is coming soon. Sudahkah kita siap? Sudahkah kita masih ada dalam kasih yang semula? Dan kalau hari-hari ini Tuhan sedang melakukan pembersihan terhadap gerejanya, kita kambing atau kita domba, teman-teman? Apa responmu hari-hari ini di tengah proses yang Tuhan izinkan? Apakah kamu sudah memegang iman, pengharapan, dan kasih yang sama? Teman-teman, yuk kita cek diri kita. Kita cuma akan berakhir dengan dua pilihan, surga atau neraka. Kita nggak bisa dari tengah-tengahnya. So, Yesus mau ajak setiap kita, yuk ambil waktu sejenak, lihat keadaan dirimu, dan tanya, kalau kamu bilang, Tuhan, aku butuh untuk bertobat, yuk sama-sama masuk dalam pertobatan siang hari ini. Tuhan sayang kamu. Tuhan mau kamu masuk surga. Tapi Tuhan juga mau pakai kamu untuk bawa banyak orang untuk masuk surga. Yuk sama-sama kita tundukin kepala, teman-teman. Kita berdoa yuk. Yuk mau ajak kita, teman-teman, beberapa menit ke depan, sama-sama ambil waktu sama Tuhan. Kalau udah lama kamu gak rasain hadiratnya Tuhan, kamu mulai jenuh, kamu mulai gak ada dalam kasih yang semula, kamu mulai mempertanyakan banyak hal sama Tuhan, yuk mau ajak yuk kembali pada kasih yang semula. Pegang kembali, rebut kembali apa yang iblis hari-hari ini curi dalam masa mudamu. Declare itu lagi siang hari ini, sore hari ini. Dan selesaikan ibadah ini dengan kemenangan yang dari Tuhan, teman-teman. Tuhan, aku berdoa buat setiap anak-anak mudamu yang luar biasa di JSC Arkadia. Aku berdoa ya Tuhan buat setiap mereka Tuhan. Apapun ya Tuhan yang sedang menjadi keadaan setiap mereka. Aku berdoa ya Tuhan, mereka yang lemah. Bahwa ada kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Mereka yang mulai kehilangan gairah, bahwa ada kasih
kasih yang mula-mula. Kasih-Mu boleh turun membakar setiap mereka di rumah demi rumah yang ada ya Tuhan. Bahkan aku berdoa ya Tuhan, biar sungguh hari-hari ini apa yang iblis curi dalam masa muda mereka, aku mau perkatakan ya Tuhan, mereka boleh merebutnya kembali hari-hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka boleh pegang kembali Tuhan, sungguh-sungguh apa yang jadi kekudusan mereka boleh pegang kembali apa yang jadi iman, kasih, dan pengharapan mereka hari-hari ini ya Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan, biar setiap kami Tuhan, para anak-anak muda-Mu, kami boleh mengakhiri kehidupan kami sebagai orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang, dan Tuhan boleh bawa setiap kami berjumpa dengan orang-orang yang butuh Tuhan, yang butuh kasih-Nya Tuhan. Berdoa ya Tuhan, Kau Tuhan bisa pakai siapapun, Tuhan bisa pakai kami anak-anak muda-Mu Tuhan, sebelum Kau datang yang kedua kali Tuhan, bangkitkan setiap kami, pakai setiap kami ya Tuhan. Gak mau saya berbicara ya Tuhan, tapi aku berdoa ya Tuhan, Roh Kudus terus bekerja, menegur, menguatkan ya Tuhan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Memberkati banget ya teman-teman. Kita diingatkan lagi banyak hal hari ini. Oke, teman-teman. Kita akan masuk ke dalam pengumuman. Oke, yang pertama-tama kita mau bilang say thank you nih sama Cinatnat. Karena udah mau bagi-bagi sharingnya sama kita, teman-teman. Yuk sama-sama kita bilang ya teman-teman. Terima kasih Cinatnat buat pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. We love you. Bisa ya? 2, 3. Terima kasih Cinatnat buat pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. We love you. Puji Tuhan. Oke, boleh di next? Ya, kita sama-sama akan memberi teman-teman. Aku mau aja kita semua buat bersatu dalam doa sebelum kita memberi. Tuhan terima kasih ya Bapa buat hari yang luar biasa Tuhan, buat berkat-Mu sepanjang hari ini Kau selalu memberikan kami Tuhan kecukupan Tuhan setiap harinya ya Bapa. Kami percaya semua hanya berkat anugerah-Mu Tuhan. Sekarang Tuhan kami akan mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu ya Bapa. Biarlah apa yang kami tabur Tuhan, apa yang kami berikan Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan memberi teman-teman. Oke, sekarang aku mau kasih pengumuman nih teman-teman. Hari ini bagi kalian nih teman-temannya yang hari ini belum join di Zoom, boleh banget nanti sore jam 7 malam kalian kasih link YouTube-nya ya teman-teman, karena ibadah ini akan ditayangkan di YouTube jam 7 malam dan sekarang lagi live di FB-nya My Home Center Arcadia. Puji Tuhan. Jadi jangan berhenti sampai di sini teman, terus bagi-bagi sama yang lain. Biar makin banyak orang-orang yang ibadah sama Tuhan, makin kenal Tuhan, makin dekat sama Tuhan. Oke. Boleh dilanjut slide berikutnya. Kita ada menara doa JC, yaitu hari Kamis ini teman-teman, minggu ini 7 malam. Jangan sampai ketinggalan teman-teman untuk hadir di menara doa JC. Dan di hari Rabunya kita ada dua kegiatan yang luar biasa. Yang pertama ada doa terobosan yang akan dilakukan jam 7 malam dan di Zoom Facebook Live. Dan yang kedua kita ada grounding prayer PPA diadakan jam 8 malam. Jangan sampai kelewatan ya teman-teman. Oke, boleh next. Kita ada Arcadia Champion Cup. Dalam memperingati hari ulang tahun Indonesia ya teman-teman. Kalau biasanya kita langsung live di gereja dan segala macam, kali ini juga kita akan sama-sama seru-seruan bersama kul-kul yang lain di Zoom teman-teman. Jadi jangan sampai kelewatan. Yuk anak-anak JC, jangan sampai kita kelewatan buat ikut Arcadia Champion Cup. Untuk info lebih lanjut akan diumumkan segera. Oke, pengumuman selanjutnya kita ada 3 days yang akan diumumkan minggu. Yang akan kira-kira ada apa? Kalian boleh
menebak hari dulu bersama nih. Cisiro 3 hari ngapain ya, bersama gitu. Cisiro Oke, ngapain ya kita gitu. ada Oke, kita ada Community of Love. Cool, Community teman-teman. of Mungkin Love. selama ini Cool, teman-teman. coolnya Mungkin nggak ada. selama ini Coolnya coolnya kapan nggak sih? ada sih, Ci. Coolnya Langsung kapan sih, Ci? tanyain Langsung chat Ko aja Daniel, tanyain chat chat Ko aku, Daniel, chat mood, chat ya. aku, chat Spam-spam mood aja, teman-teman. ya, spam-spam aja teman-teman. Tanyain cool, Tanyain jangan cool, sampai jangan kitanya juga sampai lupa gitu, kitanya juga teman-teman. lupa gitu ya Ada teman-teman yang untuk cool, haleluya. adain call. Haleluya. Selanjutnya kita ada Selanjutnya kita ada ibadah JC Eros. ibadah JC Eros tiap hari Minggu jam 2 siang di Zoom My dan di Home Center Facebook Live-nya Arcadia. My Dan Home jam Center 7 Arcadia malam di dan jam YouTube 7 malam JC di Ero YouTube Arcadia. JC Ero Arcadia. Oke, itu aja teman-teman. Itu aja Selanjutnya teman-teman. yang terakhir. Next selanjutnya yang Ya, terakhir. ini dia. Ya, ini dia. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Sama-sama kita memberkati. Sama-sama Ya, kita mau bes berseru, ya, teman-teman. Ya, berseru. Ya, teman. Siapkan hari ini kita akan menutup ibadah kita hari ini. Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya Tuhanmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku sehingga kesakitan tidak menimpa aku sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Silakan untuk hambanya. Yuk sama-sama kita angkat kedua tangan kita mohonkan berkatnya dari Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, kasihnya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai kedatangan yang kedua kali di awan-awan yang pernah menjemput setiap kita dan mampukan kita jadi jagoan-jagoan cilik yang hari-hari ini beraksi dan bersaksi. Jagoan cilik yang siap bersaksi dan ubahkan sekelilingnya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Oke teman-teman.